Oke, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Bagaimana kabarnya kalian? Apakah sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, saya akan memberikan dulu kata-kata penyemangat untuk hari ini. Jadi bunyinya seperti ini. Saat kamu menyerah, kamu mungkin tidak tahu sudah berapa dekatnya kamu dengan keberhasilan. Jadi intinya, jangan sampai kita menyerah karena kita nggak tahu di manakah titik keberhasilan itu. Dan kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Silahkan menyimak video ini sampai selesai. Dalam pembelajaran hari ini, tujuan yang ingin kita capai adalah kita bisa menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat atau titik 0,0. Kemudian menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik tengah ruas garis dan menggunakannya pada bangun datar, yaitu segitiga, jajar genjang, dan belah ketupat. Menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik berat pada segitiga. Menentukan posisi titik menggunakan koordinat polar atau koordinat kutub. Kemudian menerapkan sistem koordinat geografi untuk menentukan posisi tempat di permukaan bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur atau meridian. Yang terakhir, menggunakan sistem koordinat dalam pemecahan masalah sehari-hari. Nah, mungkin kalian pernah melihat ya. Jadi di dalam peta itu posisi dari tempat-tempat itu biasanya ditentukan dari posisi garis lintang dan garis bujur. Kemudian jika gambar yang kedua ini ya, gambar kedua ini bisa dilihat, ini adalah info tentang terjadinya tsunami atau gempa. Biasanya gempa terjadi pada, kalau di situ 7,54 lintang selatan, 104,58 bujur timur. Nah, itu kan ada titik yang digunakan untuk menentukan lokasi tempatnya. Kemudian mungkin kalian membayangkan ya, jika pesawat itu sedang terbang, kira-kira untuk menentukan arahnya dia bagaimana ya, sehingga tujuannya itu tetap pada jangkauannya. Jarang kan ada pesawat yang tersasar, padahal di udara itu kan tidak ada papan atau rambu-rambu yang penunjuk jalannya. Nah, itu kenapa bisa pesawat itu sampai ke tujuannya, atau dari mana dia tahu posisinya saat itu. Kemudian untuk contoh berikutnya adalah misalnya kapal di laut. Itu kan di laut sama seperti di udara ya, tidak ada papan nama penunjuk arah, tetapi kapal itu bisa tahu dia posisinya di mana. Kemudian di sekitarnya apakah ada kapal yang lain. Nah, dia juga memakai koordinat untuk menentukan posisinya. Nah, di sini kita akan mengenal satu tokoh namanya René Descartes. Dia orang Prancis yang menemukan sistem koordinat dan mendapat julukan Bapak Matematika Modern. Nah, kita masuk pada posisi objek pada suatu bidang. Nah, di sini ada gambar planet-planet pada suatu bidang, dan di sini ada sumbu horizontal ya. Di sini ada angka 0 sampai 9, sumbu vertikal 0 sampai 5. Nah, bagaimanakah kita misalnya mau menentukan posisi bumi ini di dalam bidang ini? Caranya bagaimana? Caranya dengan suatu pasangan berurutan ya, dari sumbu horizontal kemudian sumbu vertikalnya. Misalnya ini kan bumi, sumbu vertikalnya kan 2, sumbu horizontalnya 2, sumbu vertikalnya 2, jadi 2,2. Itu cara menentukan posisi suatu benda dalam suatu bidang. Jadi yang ditulis itu horizontal dulu baru vertikal. Misalnya Mars ini horizontalnya kan 5, vertikalnya kan 1, berarti 5,1. Itu untuk menentukan
posisi dari suatu benda atau objek pada suatu bidang. Nah, kalau koordinat kartesius itu bagaimana? Koordinat kartesius pasti terdiri atas sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang horizontal tadi itu sebagai X atau namanya adalah absis, dan vertikal tadi disebut sebagai ordinat ya, atau sumbu Y. Jadi terdiri atas X dan Y atau absis dan ordinat ya, ini seperti ini. Jadi untuk menentukan posisi suatu benda dalam koordinat kartesius pasti ditulis dulu dia X-nya dulu baru Y. Jadi itu suatu pasangan berurutan, ditulis dulu X-nya kemudian Y-nya, atau absisnya dulu kemudian ordinatnya dulu. Untuk menentukan kuadran ya, kuadran itu adalah daerah ya. Jadi disebut kuadran 1 jika X-nya nilainya positif dan Y-nya itu positif, dia masuk kuadran 1. Kalau kuadran 2, X-nya nilainya negatif dan Y-nya itu positif. Kuadran 3, X-nya itu negatif, Y-nya negatif. Kemudian kalau kuadran 4 di sini itu X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi pembagian kuadran itu seperti ini. Saya akan memberikan suatu contoh. Nah, kita disuruh menentukan koordinat titik A itu berapa. A itu letaknya di sini. Ya, ini A. Maka koordinat dari A itu adalah 4,7. Ya, jadi ditulis X-nya dulu baru Y-nya. Kemudian misalnya koordinat B. B ini berarti X-nya kan 8, Y-nya 6, jadi 8,6. Kemudian C ini X-nya itu 5, perhatikan ini X-nya 5, Y-nya 3, jadi 5,3. Dan silahkan kalian simak ini yang D, E, dan O. Caranya itu sama. Baik, untuk pelajaran hari ini cukup sekian, dan silahkan kalau belum jelas bisa diulang lagi video saya. Yang jelas tetap semangat dan selalu rajin belajar, dan sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat.